Assalamualaikum, selamat malam. Sahabat-sahabat pendengar ngobrol sama Ibu, semoga sehat selalu ya. Nah, selamat malam Bu Isti. Selamat malam Mbak Kiki, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, Bu, beberapa hari lagi kita itu kan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Ya, nah kita bangsa Indonesia yang budayanya sangat beragam. Nah, gimana kalau pada episode kali ini itu kita bahas mengenai toleransi dan keanekaragaman, Bu? Menarik sekali Mbak Kiki. Indonesia itu memang aneka ragam kan. Kalau kita lihat budayanya beragam, alamnya beragam, kulinernya juga beragam. Sehingga toleransi, adaptasi, kemudian saling menghargai adalah sesuatu hal yang sangat perlu dikembangkan. Tentu saja malam ini bagaimana kalau kita undang seorang teman kita yang memang sudah dalam kehidupan sehari-hariannya adalah mengembangkan toleransi, adaptasi, dan hidup di dalam perbedaan atau heterogenitas dalam keluarga. Ya, benar Bu. Jadi malam ini kita kedatangan sahabat kita, Bro Jamris. Beliau mempunyai pengalaman pernikahan beda budaya, sehingga toleransi, adaptasi, dan saling menghargai itu sudah biasa sehari-hari dilakukan di dalam keluarganya. Nah, selamat malam Mas Jamris. Selamat malam Mas Jamris, Cilia, apa kabar? Selamat malam Mas. Baik Bu, baik. Mas Jamris, kita senang sekali nih Mas Jamris hadir di sini malam ini. Mas Jamris bisa nggak ceritakan ke kita ya bagaimana senangnya gitu ya hidup dalam berkeluarga yang heterogen seperti ini, ada perbedaan budaya seperti ini. Monggo Mas Jamris sama Cilia, monggo. Sebelumnya terima kasih nih, saya udah diundang di sini. Jadi terkait dengan topik ini. Lebih kepada senang aja gitu. Saya yang dari timur, kemudian istri saya yang dari Jawa, Chinese juga gitu ya Bu ya. Jadi kami ini hidupnya itu dari awal, dari waktu pertemuan sampai dengan pelaksanaan pernikahan itu ya walaupun ada banyak kendala ya, ada banyak permasalahan, banyak yang sebenarnya lebih kepada masalah-masalah kehidupan sih, itu semuanya sih bisa dibicarakan, masih bisa di-handle lah. Kemudian sampai dengan kami kemarin itu sudah 4 tahun pernikahan gitu. Wah, asik banget ya Mas. Kalau saya sendiri sih Jawa Sunda, jadi masih Jawa, jadi walaupun beda cuman kayak masih mirip-mirip lah ya. Cuman kalau dari timur terus daerah Jawa dan budaya Chinese pasti kan beda banget tuh. Nah, kalau Cilia ngatur makanan di rumah tuh gimana? Ngatur makanan di rumah sih nggak ada sih, kebetulan puji Tuhan dia orangnya semua apa aja dimakan suka gitu. Dia paling ikan doang sih, biasa kan dia kalau dari timur ikannya biasa makan ikan laut, kalau ikan darat dia nggak suka gitu, jadi paling ya ikan bisa ikan yang cari yang laut gitu. Selebihnya sih fine-fine aja sih, nggak ada masalah, soalnya kita berdua maksudnya nggak terlalu picky soal makanan gitu. Baik Mas Jamris dan Celia, aku ada yang penasaran nih. Bagaimana dengan pola pengasuhan kepada Kana ya? Kan misalnya kadang-kala Kana juga suka bertanya, kenapa ya keluarga papa suka makannya ikan, sedangkan keluarga mama misalnya suka makan gudeg, misalnya ya. Bisa juga, halo Kana. Kemudian bisa gini, kenapa keluarga papa ngomongnya cepat gitu ya, gayanya beda gitu. Nah, itu Jamris sama Cilia ya, gimana caranya bisa memberikan pengertian, kemudian pola pengasuhan diterapkan di rumah. Mungkin karena juga baru 2 tahun, belum terlalu banyak pertanyaan dari anaknya sendiri atau belum terlalu ngerti, jadi kita masih cara kita berdua aja, cara modern aja, belum terlalu ada hambatan sih. Mungkin nanti kalau dia udah mulai besaran dikit, udah mulai mengerti, nah itu mungkin lain cerita. Kalau sekarang sih karena anak milenial ya Bu ya, jadi kita masih lebih kepada meramu semuanya, dari mulai orang tua maupun mertua, dan kemudian sampai kepada YouTube maupun dari internet sendiri Bu. Jadi kita masih gabung-gabung dulu Bu. Kami berdua pun harus bisa lebih untuk memahami dari situ-situnya Bu, dari era digital ini, dengan yang tadi bilang diramu dari orang tua maupun dari lingkungan Bu. Oke, baik. Jadi salah satu kuncinya adalah meramu dari kedua perbedaan ini ya Mas ya, dan ditambah ya, yang ada
di digital, ada yang era sekarang ini. Kira-kira demikian. Betul Bu, iya Bu. Jadi walaupun pernikahan sama daerah aja itu kan pasti banyak perbedaan. Nah, apalagi yang berbeda budaya ya, tentu harus pintar-pintar mensiasati pendidikan anak nih. Karena pendidikan anak itu mempengaruhi bagaimana anak bisa memahami dan memandang berbeda sebuah keharmonisan ya. Ya Bu, gitu ya Bu. Memang Mbak Kiki, yang menjadi hal yang pokok di dalam sebuah perkawinan antar budaya adalah kesiapan mental sebenarnya. Kesiapan mental bahwa hidup di dalam perbedaan. Kenapa? Karena terjadi perbedaan cara pikir. Tadi budaya Jawa, budaya ini kan kadang-kadang cara berpikir, cara pandangnya akan berbeda. Kemudian makanannya juga ada sedikit perbedaan. Yang satu suka ikan, yang satu suka manis gitu mungkin ya Mbak ya. Nah kemudian ada juga beberapa perbedaan adalah budaya dan lain-lain. Tetapi ini tergantung di dalam pasangan itu. Dan kalau kita pasangan Mas Jemris dan Mbak Lia tadi adalah contoh pasangan yang sangat baik. Kenapa? Karena melihat dari sisi pandangnya, dari cara berpikir dan dari perilakunya ada perilaku yang positif, di mana saling menghargai, kemudian saling mengkolaborasikan, sehingga menjadi wawasannya menjadi lebih luas lagi. Ini ada satu pertanyaan nih, bagaimana dengan adat, misalnya kalau saya nggak tahu nih, kalau di Maluku gitu ada budaya apa, kemudian kalau di Solo ada budaya apa gitu, yang sekarang ini bisa saling, Mas Jemris dulunya nggak tahu, sekarang jadi tahu, Mbak Lia dulunya nggak ada, sekarang ada, itu ada nggak? Kalau Imlek sih, saya juga pas waktu dari kecil kan nggak pernah ngerayain, terus nggak pernah dapat amplop merah juga ya Bu ya. Pas waktu merit langsung ngerayain tapi mengeluarkan gitu. Dulu kan nggak pernah dapat nih. Pas merit tahun pertama langsung merayakan dan langsung mengeluarkan. Gitu. Itu yang kaget. Terus kemudian yang waktu itu neneknya meninggal ya Bu ya. Dan kemudian kita masih waktu itu menggunakan adat yang Chinese punya di Solo sana. Dan kemudian harus prosesinya seperti apa, waktu pembakaran dupa, waktu sampai kepada kremasi, itu juga wah kayak gini ya. Ya karena saya sudah masuk dalam keluarga besarnya, ya saya harus ikut gitu. Dan ya menyesuaikan lah Bu. Tambah wawasan baca ya. Sehingga betul. memahami budaya yang lain, Mbak Lia juga memahami budaya yang lain. Ini ada sesuatu yang menjadi keunggulan bahkan. Dan ini juga sangat bermanfaat terhadap anak-anak. Kenapa nanti anak-anak akan menghadapi persoalan kehidupan, dia menjadi luas wawasannya dan lebih kaya pengalaman. Kenapa? Dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kadang-kala di dalam rumah sudah ada perbedaan dan bisa saling mentolerir dan saling beradaptasi, ini akan menumbuhkan anaknya menjadi anak-anak yang bisa mengamati dan melihat sesuatu dengan yang lebih luas dan lebih kaya pengalaman. Tentu saja akan menjadi lebih toleran dan lebih adaptif. Siap Bu, betul. Amin ya, semoga Bu. Amin. Baik, Mas Jemris, Cilia, Bu Isti, terima kasih atas sharingnya pada malam ini. Nah, sahabat ngobrol sama Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-teman lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.